Seringkali kita berpikir bahwa kedamaian hati hanya bisa dicapai jika kita berhasil menghapus ingatan pahit dari kepala kita. Kita berjuang keras untuk melupakan kegagalan, pengkhianatan, atau rasa sakit yang pernah singgah dalam hidup kita. Namun semakin keras kita mencoba melupakan, seringkali ingatan itu justru semakin tajam mencengkram. Dalam perjalanan spiritual ini, pernahkah Anda merasa bahwa Tuhan seolah menuntut sesuatu yang mustahil? Sebuah perintah untuk tidak mengingat hal-hal yang dahulu, padahal memori adalah bagian dari siapa kita hari ini. Mari kita renungkan sebuah ayat dalam Yesaya 43 ayat 18. Di sana tertulis, "Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purba." Sekilas, ini terdengar seperti perintah untuk mengalami amnesia sejarah. Apakah Tuhan benar-benar meminta kita membuang semua pelajaran hidup? Apakah Sang Pencipta menghendaki kita menjadi manusia tanpa ingatan? Tentu saja tidak. Untuk memahami kedalaman pesan ini, kita perlu menyelami konteks di mana kata-kata ini pertama kali diucapkan. Ayat ini disampaikan kepada bangsa Israel saat mereka berada dalam pembuangan di Babel. Saat itu, mereka terjebak dalam nostalgia. Mereka terus-menerus membandingkan penderitaan mereka saat ini dengan kejayaan masa lalu, atau bahkan dengan mujizat pembebasan dari Mesir yang sudah lama berlalu. Masalahnya bukan pada ingatannya, melainkan pada keterikatan mereka. Mereka begitu terpaku pada cara Tuhan bekerja di masa lampau, sehingga mereka tidak memiliki ruang iman untuk melihat cara Tuhan bekerja di masa kini. Dalam bahasa asli Ibrani, kata mengingat atau zakar memiliki makna yang lebih dalam daripada sekadar aktivitas mental. Mengingat di sini berarti membiarkan masa lalu itu hidup kembali dan mendikte tindakan kita saat ini. Jadi, ketika Tuhan berkata, "Jangan ingat," Dia sebenarnya sedang berkata, "Jangan biarkan trauma masa lalu itu memiliki kuasa atas hari ini." Tuhan tidak memintamu menghapus memori itu dari otakmu, tapi Dia mengundangmu untuk mencabut sengat rasa sakitnya, agar memori itu menjadi sekadar sejarah, bukan lagi sebuah penjara. Bayangkan, Anda sedang mengendarai mobil menuju tempat yang indah. Namun, alih-alih melihat kaca depan yang luas, mata Anda terus-menerus terpaku pada kaca spion kecil. Apa yang akan terjadi? Anda akan menabrak, atau setidaknya, Anda tidak akan pernah bisa menikmati perjalanan di depan. Kaca spion itu adalah masa lalu kita. Berguna untuk sesekali dilihat sebagai pelajaran, tetapi berbahaya jika dijadikan fokus utama. Tuhan ingin kita mengalihkan pandangan dari kaca spion trauma menuju kaca depan harapan. Mengapa kita harus melepaskan cengkeraman masa lalu? Jawabannya ada di ayat selanjutnya, Yesaya 43 ayat 19. "Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru." Perhatikan kata baru. Tuhan tidak sekadar memperbaiki yang lama. Dia menciptakan jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tetapi tangan Tuhan tidak bisa mengisi hidup kita dengan hal baru jika tangan kita masih sibuk memeluk erat puing-puing masa lalu. Sesuatu yang baru itu membutuhkan ruang kosong di hati kita untuk bisa bertumbuh. Berdasarkan ajaran kitab suci ini, melupakan yang sejati adalah sebuah tindakan iman untuk melepaskan hak kita untuk merasa menjadi korban. Ini adalah keputusan sadar untuk berkata, "Ya, itu memang terjadi. Ya, itu sakit. Tapi itu tidak lagi mendefinisikan siapa saya dan kemana saya akan pergi." Melepaskan bukan berarti kejadian itu tidak penting, melainkan berarti masa depan Anda jauh lebih penting di mata Tuhan daripada luka Anda. Sahabat, hari ini undangan itu terbuka bagi Anda. Bukan undangan untuk menghapus ingatan, tetapi undangan untuk melepaskan beban. Berhenti melihat ke belakang dengan rasa sakit, dan mulailah melihat ke depan dengan penuh ekspektasi iman. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baru,
sesuatu yang segar, sesuatu yang belum pernah Anda bayangkan sebelumnya. Lepaskanlah yang lama dan terimalah yang baru dengan tangan terbuka. Sebab Dia adalah Tuhan yang memulihkan, bukan dengan menghapus sejarah, tapi dengan menuliskan akhir cerita yang indah.